Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan begitu mulia, bahkan disebut bulan suci. Kita selama ini hanya menerima begitu saja. Kalau Bapak Ibu ditanya, kenapa Ramadan begitu mulia, begitu suci, begitu banyak kebaikannya? Kalau Ibu, Bapak diminta untuk menjawab, jawabannya apa kira-kira? Dari sononya gitu ya. Paling begitu kan? Nah, udah dari sononya begitu masih ditanya gitu ya. Inilah pentingnya sebuah ilmu, sebuah sejarah. Bagaimana kita akan mengetahui sejarah kemuliaan bulan Ramadan. Kenapa begitu mulia? Baik, kita akan awali dengan membaca sebuah ayat dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan, sesungguhnya bilangan bulan dalam ketetapan hukum Allah adalah berjumlah 12 bulan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Ketika kita membaca terjemah ayat ini, terbayang oleh kita sebuah informasi, pemahaman. Allah memberitahu kita bahwa dalam 1 tahun ada berapa bulan? Kira-kira semua orang tahu nggak informasi ini? Tahu semua loh. Padahal kita yakin semua ayat Quran itu isinya penting-penting, sangat berharga, sangat bernilai, yang kebanyakan orang tidak tahu. Bagaimana mungkin ayat ini memberikan sesuatu penjelasan yang semua orang tahu? Kira-kira apa gunanya? Ya, coba Anda renungkan ya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan dalam hukum Allah, ketetapan Allah, berjumlah 12 bulan. Sejak awal penciptaan langit dan bumi sudah Allah tetapkan seperti itu. Jadi hitung-hitungan ini hitungan yang seumur dengan penciptaan langit bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Nanti kita jelaskan 4 bulan haram. Kalau kita melihat fakta hari ini bahwa 12 bulan dalam setahun itu ilmu yang biasa saja, mari kita tengok ke belakang. Apakah manusia cukup pintar menghitung peredaran matahari, bulan, dan membuat kalender 12 bulan? Ya, kita bisa mulai dengan membahas kalender Masehi. Kalender Masehi, nama yang umum namanya kalender Syamsiyah. Karena hitungan kalender yang acuannya adalah peredaran matahari, Syamsiyah. Kapan di dunia ini ada kalender Syamsiyah? Kapan manusia bisa menghitung peredaran matahari? Dimulai sejarahnya dari Romawi kuno. Nama kaisarnya Romulus. Dia membuat kalender yang umurnya hanya 10 bulan. Ya, jadi kalender Masehi dalam sejarahnya pernah hanya berumur 10 bulan. Belum ada Januari, Februari, belum ada. Bulan pertamanya namanya bulan Maret. Ya, kalau Anda nggak percaya tanya Mbah Google.
Serius tuh, Mbak Google jujur apa enggak kalau jawab? Jujur ya, tanya aja ya. Bulan kalender Masehi pernah dalam sejarah hanya berumur 10 bulan. Ketika dicari sebabnya, kenapa? Kok nggak tahu kalau setahun 12 bulan? Karena keterbatasan mereka jauh banget dari sumber ilmu yang dasarnya adalah wahyu dari Allah. Kita tahu Romawi kuno kayak apa, Yunani kuno kayak apa. Mereka memiliki kemajuan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Ada peradaban-peradaban besar. Ada Persia, ada Romawi, ada Yunani, peradaban besar. Tapi ilmu mereka sangat terbatas karena terfokus pada kemampuan akal, pengalaman dan lain-lain. Tidak bersumber dari wahyu. Makanya tidak aneh kalau bulannya hanya 10. Ketika suatu masyarakat diatur dengan kalender 10 bulan, itu terjadi kekacauan. Bapak Ibu percaya enggak kalau kita ubah kalender menjadi 10 bulan akan terjadi kekacauan atau biasa-biasa saja? Kacaunya bagaimana coba? Begini ngitungnya. Sekarang kita bicara matahari dulu, belum bicara bulan. Matahari pada bulan tertentu titiknya paling selatan. Anda pernah lihat? Kadang-kadang kok selatan banget yang matahari ya. Di bulan tertentu paling utara. Ya, nanti juga bulan-bulan tertentu di tengah. Anda lihat saja, ya. Perhatikan baik-baik. Matahari wasyamsu tajri limustaqarrilaha. Matahari itu ada orbitnya, manazilnya, ya. Dengan pergerakan itu, kalau ilmu alam katanya yang bergerak sih buminya bukan mataharinya. Itu terserahlah, itu ilmu yang bisa diperdebatkan. Kalau Bapak melihatnya yang bergerak matahari atau bumi? Tergantung ilmunya dari mana ya. Ya, kalau kita lihat matahari kok ya terbit, tenggelam, ya kan? Nah, utara, selatan. Itu membutuhkan 1 tahun, memang persis butuh 12 bulan untuk mentok di sana, kemudian di tengah. Silahkan, namanya perputaran kalender astronomi. Sebelum manusia bisa bikin kalender, itu matahari bergerak, bulan bergerak, nama globalnya kalender astronomi. Entah dibikin nama kalendernya apa terserah, tapi itulah peredaran astronomi yang di Al-Quran disebut asyamsu wal qamaru bihusban. Peredaran matahari itu dengan perhitungan yang sangat presisi. Tidak ada selisih. Kalau cara ngitungnya yang salah, manusianya yang bingung. Kenapa? Matahari bergerak itu menandakan perubahan musim. Dan itu dibutuhkan oleh negara-negara besar, peradaban besar dalam mengatur masa tanam. Para petani ini tanam bareng, nanti negaranya makmur. Coba kalau masa tanamnya itu salah dengan musim, nanti pas panen, pas hujan, repot sekali. Jadi kalender Syamsiah itu fungsinya untuk pertanian. Anda tahu kalender Imlek, kalender Cina? Kenapa selalu musim hujan? Itu juga ada hitung-hitungannya. Sebenarnya kalender Cina itu hitungan per bulannya ngikutin perputaran komar bulan. Tetapi nanti nggak sinkron dengan matahari karena matahari itu perputaran musim. Maka yang aneh kalau kita pernah baca tentang kalender Imlek itu, pada tahun tertentu mereka setahun menjadi 13 bulan. Itu terjadi keanehan. Kenapa? Untuk penyesuaian. Ngitung per bulannya pakai komar bulan, tetapi untuk menyesuaikan musim ngikutin pergerakan matahari. Maka disebut kalender lunisolar namanya. Ini aneh. Akhirnya terjadilah kekacauan. Dengan begitu ya udah ditambah aja bulannya, jadi saat bulan tertentu jadi 13 pada tahun tertentu. Kalau di kalender Masehi ada juga hitungan yang sisa namanya. Dalam 1 tahun ada hitungan sisa hari 1/4 hari.
Maka setiap 4 tahun seperempat menjadi berapa? 1 hari. Itulah kenapa tiap 4 tahun ada namanya tahun kabisat. Tanggal berapa itu? 29 Februari. Ada yang ulang tahunnya 99 Februari. 4 tahun sekali tahun. Emang enak 4 tahun sekali. Ya. Ya. Itu kenapa muncul tanggal 29? Itu hitungan astronomi. Oh, ada sisa jam. Ada sisa jam dalam 1 tahun itu, dalam perputaran matahari mentok selatan utara ini ada sisa 1/4 hari. Ini kalau dihitung dalam 4 tahun maka jadi 1 hari. Berarti harus ada tanggal tambahan di tanggal 29 Februari itu. Wah, kita kalau belajar ilmu begini Pak, itu mantap bener. Oh begini ya. Dan itu kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, ketika negara-negara yang jauh dari sumber ilmu kenabian, wahyu, itu pernah kebingungan ngitung tahun, ngitung tanggal bisa bingung. Bahkan ada kalender yang bulannya sampai 17, ada. Ya, ada di negara tertentu yang sampai 17 bulan setahunnya. Itu juga kekacauannya luar biasa. Di sini kita melihat ketika kita mempelajari peradaban yang lain, ternyata orang-orang beriman memiliki keuntungan besar, nikmat yang besar. Allah atur kehidupannya dengan ilmu yang sangat tepat, yaitu setahun ada 12 bulan. Oh, inilah ilmu yang sangat berharga. Inilah kita bisa katakan surah At-Taubah ayat 36, ilmu yang sangat menakjubkan, suatu nikmat yang sangat besar. Ya, Allah mencipta waktu dan mengatur waktunya. Karena sesuatu bukan hanya dicipta tapi diatur. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan, kita sejak lahir mengenal siang malam, siang malam, siang malam. Jika Allah tidak mengatur waktu dengan setahun 12 bulan, Bapak dengan umur sekarang ditanya, umurnya berapa Pak? Kita nggak ada ilmu tahun. Bayangkan kita nggak ada ilmu tentang tahun, hanya siang malam, siang malam. Bapak dengan umur sekian ditanya umurnya berapa? Jawabnya gimana? Umurnya apa ya? Iya, seumur pohon mangga ini, saya lahirnya bareng pohon ini gitu ya. Nah, kalau orang zaman dulu, kakek lahirnya kapan kayak? Tahun berapa? Nggak ada tahun, zaman Jepang gitu ya. Iya, zaman apa? Gestapo, zaman gitu kan. Itu saja orang belum familiar tahun. Makanya Nabi Muhammad lahirnya tahun gajah. Kita nggak penting tahunnya berapa, penting peristiwanya gajah gitu ya. Nah, mungkin kalau zaman sekarang ada anak lahir, kamu lahir kapan? Zaman corona gitu kali ya, zaman virus. Begitu. Hitungan tahun itu cuma angka. Ya, makanya Imlek udah 2000 berapa? Tahunnya udah banyak. Kita baru 2025 Masehi. Hijriah 1000. Itu cuma angkanya. Terserah mau bikin angka berapa saja, nggak masalah. Ya. Tetapi waktu berjalan terus, tahun demi tahun berjalan terus. Betapa nikmat waktu dan nikmat pengaturan waktu. Itu nikmat yang sangat besar. Nah, setelah kita mengetahui betapa nikmat waktu dan nikmat pengaturan waktu, itu nikmat yang sangat besar, perlu wahyu. Harus ada petunjuk ayat Quran, pedoman manusia. Nih, setahun 12 bulan. Kalender apa? Terserah kalender apa. Pakai Syamsiah juga benar, Qamariyah juga benar. Dua makhluk ini, matahari dan bulan, dua-duanya bisa untuk menghitung tahun. Tapi kalau untuk peribadahan yang membutuhkan tahun, umat Islam ditetapkan oleh Allah tahunnya adalah Qamariyah. Kalau untuk ibadah kayak sholat, ya, ayatnya pasti hafal kan? Aqimis sholata lidulukis syamsi. Tegakkan sholat, kerjakan sholat ketika matahari mulai tergelincir. Ya, lidulukis syamsi, tergelincir itu
ketika matahari tepat di atas kita, lalu mulai bergeser ke atas, itu namanya zawal atau tergelincir. Masuk waktu sholat zuhur, dan seterusnya sampai 24 jam ada 5 sholat waktu. Itu peredaran matahari. Tapi kalau peredaran bulan untuk ibadah yang lain, apa itu? Minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan Qamariyah itu ada 4 bulan haram. Ayo kita sebutkan bareng-bareng 4 bulan haram apa saja. Pertama, biasanya udah hafal belum nih? Pas ujian nggak datang nih berarti. Pertama bulan yang berurutan dulu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berurutan biar gampang diingat ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu lagi Rajab. Ya. Allah menetapkan dalam penetapan waktu dari 12 bulan Qamariyah ada 4 bulan haram. Apa gunanya 4 bulan haram ini ditetapkan oleh Allah? Kata-kata haram bisa punya arti suci, sesuatu yang suci. Masjidil Haram, masjid yang suci. Atau haram, ada sesuatu yang dilarang di situ, yaitu keburukan atau perang dilarang dalam 4 bulan ini. Sejarahnya begini, Allah menetapkan 4 bulan haram ini dimulai sejak masa kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk apa? Berfungsi untuk pelaksanaan ibadah haji. Makanya lihat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulhijjahnya di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Iya, Allah Maha tahu. Kelak di sekeliling Ka'bah akan muncul suku-suku, kabilah-kabilah yang hobinya berperang. Bayangkan, hobi itu berperang antar suku. Di Indonesia ada nggak perang antar suku? Di suku mana? Ada juga di Jakarta, di Johar tuh. Suku mana itu? Ada kan? Langganan tuh bahkan perang antar geng gitu. Nah, perhatikan nih. Allah menetapkan 4 bulan haram sejak masa kenabian Ibrahim alaihissalam untuk mengamankan pelaksanaan ibadah haji. Karena ketika ibadah haji yang datang dari mana saja, Al-Quran menjelaskan, wa'adzin fin nasi bil haji. Wahai Ibrahim, umumkan ke seluruh manusia agar mereka berhaji mengunjungi Baitullah Ka'bah. Mereka datang min kulli fajjin amik, dari penjuru tanah yang jauh, min kulli fajjin amik. Ini kalau tidak aman perjalanan, masyarakat sekeliling Ka'bah perang aja, seperti apa kacaunya ibadah haji. Maka Allah tetapkan Dzulqa'dah. Al-Qa'dah artinya apa? Al-Qa'dah, qa'ada yaq'udu, qu'ud artinya apa? Duduk. Jadi artinya itu berhenti. Hei kalian masyarakat sekeliling Ka'bah, berhenti perangnya, duduk. Ada nggak orang berantem sambil duduk? Enak ya berantem sambil duduk. Perang bantal kali ya. Perang. Duduk, diam, jangan bergerak, duduk. Ada tamu-tamu Allah yang mau hadir ibadah haji. Hai penduduk Makkah, hormati tamu Allah. Bayangkan, sebulan sebelum Dzulhijjah diharamkan perang, berhenti. Dan itu betul terjadi. Masa jahiliyah yang panjang ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, masyarakat jahiliyahnya itu seperti apa hobi perangnya. Tapi mereka tunduk pada hukum Allah. Bulan haram jangan perang. Dzulqa'dah stop. Dzulhijjah puncak hajinya. Tamu-tamu Allah sedang sibuk haji. Ini sudah dimulai sejak masa Nabi Ibrahim. 1 bulan lagi setelah Dzulhijjah selesai, Muharram. Tetap nggak boleh perang. Kenapa?
Ini orang-orang tamu Allah pengen pulang ke negeri masing-masing, harus aman sampai rumah. Jangan jadi sasaran perampokan, sasaran perang. Biarkan mereka aman. Itulah kenapa bulan haram 3 bulan berturut-turut. Ini hikmahnya seperti itu. Ada 1 bulan lagi namanya bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan nomor berapa ya? Langsung dihitung. Berapa nih? Rajab nomor berapa nih? 7, betul? Ya kayaknya ada yang hafal kalau bilang 7. Nah, bulan Rajab ini terhitung pertengahan. Kalau 12 dibagi 2 kan 6 dan 6 gitu kan? Ya, 6 dan 6 berarti 7 ini terhitung pertengahan tahun. Dan Allah Maha Adil. Orang itu, manusia itu, atas doa Nabi Ibrahim, seringkali rindunya ke Baitullah memang kuat banget. Kalau cuma haji tadi jelas, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini bulan haram. Kalau mengunjungi rumah Allah hanya haji tok, di bulan lain gak ada. Lalu manusia yang rindu ingin ke Baitullah, kapan waktunya? Sedangkan di suku-suku sana sering perang. Maka atas hikmah dari Allah, bulan Rajab pertengahan tahun dinyatakan sebagai bulan haram juga. 1 bulan penuh jangan perang, supaya tamu-tamu Allah yang ingin umroh saja juga punya waktu, ya, menumpahkan rindunya kepada Baitullah. Hikmahnya besar sekali dengan adanya 4 bulan haram ini. Pertanyaannya, Ramadan di mana? Ya kan? Bulannya 12, ada 4 bulan haram. Kok Ramadannya nggak ada di ayat ini? Ketika awal-awal saya mengkaji mendalam ayat ini, At-Taubah ayat 36, saya berpikir keras, di mana Ramadannya kok nggak ada? Kenapa hanya 4 bulan haram saja? Ternyata emang begitu. Karena ayat ini berbicara tentang fokusnya ibadah haji tadi, 4 bulan haram, kemuliaan Baitullah. Berarti apa? Sejarah ini dimulai sejak tadi Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sudah ada belum? Belum ada. Makanya sejarah Ramadan tidak muncul di ayat ini, tidak muncul. Karena memang belum datang masa lahirnya Nabi terakhir, belum ada. Kira-kira Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad jaraknya berapa ribu tahun? Hah? Nabi-nabi sangat banyak, lama sekali itu ya. Nah, jadi sangat maklum ayat di atas tadi, At-Taubah ayat 36 tidak menyebut nama Ramadan, belum ada. Karena peristiwanya belum ada. Lalu kapan? Sejarah Ramadan dimulai kapan? Ketika Nabi Ibrahim hidup, ada belum? Kira-kira nama sebutan Ramadan sudah muncul belum? Belum ada juga. Ramadan bulan yang keberapa dalam Hijriyah? Dalam tahun Komariah? Bulan nomor 9, betul? Kok ada yang bilang 10 tadi? Ya. Ramadan bulan nomor 9. Pada masa Nabi Ibrahim, ya belum disebut Ramadan, belum ada. Jangankan Nabi Ibrahim, sejarah penyebutan nama Ramadan itu dicatat oleh para ulama ahli sejarah sejak kakeknya Nabi Muhammad SAW yang nomor 5. Ya, kita hitung nih. Ayahnya Nabi Muhammad namanya Abdullah. Ini bukan kakek tapi ayah. Kakek pertama namanya Abdul Muttalib. Kakek berikutnya bernama, masuk keluar ujian nih. Bernama Hashim. Saya kasih contekannya Pak ya. Hashim. Kemudian kakek berikutnya bernama Abdi Manaf, betul? Kemudian Qusay, kemudian Kilab, di atasnya Kilab Murrah, namanya Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah inilah kakek Nabi Muhammad nomor 5 ke atas. Bapak bisa nyebutin nggak nama kakek ke atas gitu? Bisa nyebutin? Gelap ya Pak ya? Tahu siapa kakek saya gitu? Ya kakeknya apa? Ayahnya ayah saya aja nggak ketemu.
Saya lahir beliau wafat. Apalagi kakeknya lagi, wah udah nggak ketemu ya. Nah, Kilab bin Murrah dengan kisaran waktu sekitar 200 tahun sebelum Nabi lahir. Ini kisaran waktu berdasarkan periode umur manusia. Ya. 200 tahun sebelum Nabi lahir ada kakek namanya Kilab bin Murrah. Inilah yang menamai bulan-bulan yang kita kenal hari ini. Bulan ke-9 namanya Ramadan. Bertepatan dengan musim saat itu, saat penamaan itu memang sedang musim yang sangat panas. Makanya cocok namanya Ramadan, artinya terbakar atau suhu yang sangat panas. Musim cuacanya. Penamaannya begitu. Lah, apakah nama Ramadan bukan dari Allah? Tidak. Ya, Allah mencipta mataharinya, mencipta bulannya. Tapi masalah kayak penamaan itu udah bagian dari kebudayaan manusia, nggak masalah. Coba, Bapak tinggal di Bekasi berapa tahun? Apa nama awal Bekasi? Sebelum Bagasasi. Nggak ada yang tahu pokoknya dah. Candrabaga itu nama apa? Stadion. Itu nama pada masa kerajaan Tarumanegara untuk wilayah ini, ya. Kita pernah punya nama Candrabaga, ya. Candra artinya apa tuh? Bulan kayaknya ya. Kalau Candra bulan. Baga bagian katanya. Makanya Bekasi sering disebut planet lain karena kita berasal dari bulan. Nah, Jakarta nama awalnya apa? Berubah, pernah juga Sunda Kelapa gitu ya. Nah, berubah. Itu maklum, perubahan nama tempat, perubahan nama waktu, itu maklum sekali. Ya, makanya nama Ramadan, catatan sejarahnya sudah ada sejak sebelum Nabi lahir dengan rentang waktu sekitar 200 tahun. Maka kita akan ikuti cuplikan sejarah ketika Rasulullah SAW mulai sering beruzlah, menyendiri, menyepi di gua Hira. Itu yang dipilih bulan apa coba? Yang dipilih bulan Ramadan. Nabi selama Ramadan sebulan penuh belum jadi nabi dan rasul, belum. Para ulama mencatat riwayat sejarahnya, ada yang mengatakan 5 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Jadi katakanlah Nabi berusia 35 tahun. 35 tahun itu sudah matang sekali. Kehidupan rumah tangganya bagus banget, ekonominya bagus, semuanya bagus banget. Dan sangat terpandang. Suku Quraisy adalah suku yang sangat bangsawan, sangat dihormati. Semua kehormatan dapat Nabi. Tapi melihat masyarakat yang nyembah berhala, berjudi, berzina, khamr, wah segala macam kejahatan sangat besar, berperang. Nabi resah luar biasa. Pada puncaknya itu sekitar 35 tahun menjelang 40 tahun, Nabi apa? Mengasingkan diri di Gua Hira. Itu yang dipilih adalah bulan Ramadan. Sudah disebut nama Ramadan, sudah disebut meskipun belum ada ayat yang mengatakan Ramadan. Masyarakat jahiliyah sudah biasa menamakan ini bulan Ramadan. Ya, sekitar 3 atau 5 kali Nabi beruzlah membawa bekal yang banyak, ya. Sampai puncaknya ketika Nabi berumur 40 tahun itulah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menemui Nabi di Gua Hira. Itulah peristiwa Ramadan pertama yang dialami Nabi, tahun kenabian pertama. Tahun kenabian pertama. Ramadan pertama Nabi. Tapi kemudian ternyata ibadah saum Ramadan kapan diwajibkan? Sejak Ramadan pertama nerima wahyu ini. Ternyata Ramadan diwajibkan adalah tahun 2 Hijriyah. Kita hitung, Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Hijrah
Tahun pertama, tahun kedua, baru tahun kedua Nabi dapat wahyu untuk puasa Ramadan. Berarti dari kenabian jaraknya berapa tahun? 14 tahun. Tahun ke-15 baru wajib puasa Ramadan. Berarti banyak banget Ramadan ini ngapain aja kira-kira nih, ya? Nah, ini yang kita akan telusuri terus ilmu seperti ini. Kenapa? Kita akan menemukan hikmah yang sangat istimewa yang disebut ahdut tasyri', masa penetapan syariat. Kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi sebagai penerima wahyu, syariat itu bertahap. Kalau sekaligus betapa sulitnya untuk dilaksanakan. Ya, Ramadan dari awal kenabian sudah terjadi Ramadan, tapi wajib puasanya di Madinah setelah hijrah. Salat malam dalam surah Al-Muzammil, qumil laila illa qalila, itu turun di awal kenabian. Kapan diwajibkan sholat 5 waktu? Yaitu pada malam Isra Mi'raj. Itu juga sudah dekat dengan hijrah. Sholat 5 waktu diwajibkan sudah dekat dengan peristiwa hijrah. Isra Mi'raj itu sudah dekat dengan peristiwa hijrah. Jadi ini yang dimaksud ahdut tasyri', masa penetapan syariat, aturan hukum, kewajiban ibadah dari Allah. Itu hikmahnya, waktu-waktunya tepat sekali. Kita bisa bayangkan kalau Ramadan diwajibkan di awal kenabian, puasa Ramadan. Setelah puasa selesai ngapain? Lebaran, ya kan? Bayangkan Nabi Muhammad dan sahabatnya lebaran di Makkah. Umatnya sedikit, belum banyak. Mereka masih sering dikejar-kejar orang kafir. Lebaran enak nggak dikejar-kejar? Udah lebaran, menyambut hari kemenangan, dikejar-kejar orang kafir, mau dibunuh, mau begitu? Ya Allah, yang nggak enak. Tetapi ketika di Madinah, Masya Allah, sebuah terjadi masyarakat yang sangat kokoh. Sampai di Madinah ada yang namanya Sahifatul Madinah, piagam Madinah, atur masyarakat yang plural. Ada Yahudi, Nasrani, Bani, banyak banget itu. Ini perjanjian Madinah begini, caranya begini, Muhammad pimpinannya. Kalau ada konflik, begini penyelesaiannya. Wah, itu negara modern, ya. Apa namanya? Konstitusi tertua di muka bumi. Bagaimana ngatur kerukunan masyarakat yang beda-beda keyakinan, beda agama, beda suku, agar duduk hidup berdampingan dan damai. Dan walaupun dikhianati, ya, dan ya akhirnya terjadi perang, ya, dan seterusnya. Ini yang menggambarkan pada kita betapa nikmat Ramadan ini memang Allah pilih untuk umat terakhir. Seperti hari Jumat, itu juga Allah khususkan untuk umat terakhir. Kalau kitabnya namanya Khasaisul Ummah Muhammadiyah. Ada sebuah kitab cukup besar namanya Khasaisul Ummah Muhammadiyah. Kekhususan umat Muhammad yang tidak dimiliki umat siapapun. Khasais, ya. Ramadan Allah pilih untuk umat Muhammad. Hari Jumat juga begitu, ya. Kalau hari Jumat riwayatnya begini. Umat-umat terdahulu dalam waktu seminggu itu mencari waktu yang untuk ibadah. Umat Yahudi mendapatkan waktu Sabat, hari Sabtu, ya. Umat Nasrani mendapatkan waktu hari Ahad, Minggu. Umat Islam Allah berikan hari Jumat, hari yang paling istimewa yang disebut Sayyidul Ayyam. Kenapa Jumat sejak awal waktu berlangsung istimewa? Anda tahu sebabnya? Hari Jumat ini adalah sejarahnya menjadi hari penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah mencipta Nabi Adam itu pada hari Jumat. Ada yang lahirnya Jumat bareng Nabi Adam?
Hari Jumat, makanya hari paling istimewa. Kenapa? Manusia ada makhluk yang paling istimewa. Malaikat aja disuruh sujud. Maka hari penciptaan Adam menjadi hari paling istimewa. Tapi Yahudi nggak dapat. Yahudi dapatnya Sabtu, Nasrani dapatnya Ahad, itu Minggu. Ya, alhamdulillah kita dapat kemuliaan hari Jumat. Kemudian kita juga dapat kemuliaan Sayyidus Syuhur, yaitu bulan yang paling tinggi. Berarti bulan Ramadan disebut bulan suci juga. Kesuciannya, kemuliaannya mengungguli 4 yang tadi. Ya kan? Tadi jelas ada 4 bulan haram. Ramadan lebih tinggi lagi dari 4 ini. Ya, karena ini adalah anugerah yang sangat besar untuk umat Muhammad. Kalau peristiwanya dalam Al-Quran dicantumkan dalam ayat puasa, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sangat tegas dan jelas. Ya, Allah memilih Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran. Dengan peristiwa nuzulul Quran, maka Ramadan menjadi sangat istimewa. Ini cara memahaminya bagaimana? Urut-urutannya begini, Pak. Makhluk, Allah mencipta makhluk itu pada awal kejadian derajatnya sama sebenarnya. Mau makhluk apa saja, mau waktu, tempat, ya, makhluk kayak manusia, jin, malaikat, siapa saja, semua dicipta Allah level derajatnya sama. Lalu kemuliaan itu didapat dari mana? Kemuliaan itu didapat dari anugerah yang khusus. Para ulama kalau merumuskan begini, nikmat dari Allah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama namanya al-ijad, dari kata wujud. Wujud itu artinya ada. Al-ijad artinya dari tidak ada menjadi ada. Itu al-ijad. Nikmat pertama, Allah mewujudkan kita, mencipta kita dari nggak ada sekarang ada. Nikmat yang kedua adalah al-i'dad, diberi bekal. Kita bukan cuma makhluk daging dan tulang, tapi dibekali pendengaran, penglihatan, kecerdasan hati. Ini diberi bekal, al-i'dad. Dan yang terakhir namanya al-imdad, artinya anugerah. Anugerah inilah tiap makhluk jadi beda-beda. Ya, kenapa Rasulullah Nabi Muhammad jadi nabi yang paling mulia, mengalahkan nabi yang lain? Kenapa ada kota suci Mekah, kota suci Madinah? Kenapa ada bulan suci Ramadan? Kenapa ada kitab suci Al-Quran, ayat suci Al-Quran? Ya, malaikat Jibril nama lainnya siapa? Roh Kudus. Malaikat begitu banyak, tapi hanya Jibril yang disebut Roh Kudus. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Karena apa? Ada anugerah yang khusus pada contoh-contoh tadi. Kalau kita ingin mendapatkan anugerah yang khusus, berarti kita harus bergabung dengan yang baik-baik ini. Kita diberi anugerah Ramadan yang khusus istimewa, bacaan kita Al-Quran, kitab suci yang istimewa, Nabi kita Nabi Muhammad yang begitu mulia. Wah, rasanya nggak ada alasan untuk tidak bersyukur. Begitu banyak khosais, begitu banyak keistimewaan umat Muhammad dengan sejarah Ramadan ini. Makanya tidak aneh Ramadan selalu dirindukan, selalu diimpi-impikan, ingin bertemu bulan Ramadan. Oh, itu kemuliaannya. Ya, yaitu ada proses turunnya wahyu di bulan Ramadan. Untuk lebih memahami proses turunnya wahyu itu betul-betul istimewa, kisah ini
adalah tentang Abu Bakar dan Umar. Ketika Rasulullah sudah wafat, Rasulullah itu ketika hidup sering banget mengunjungi rumah, namanya rumah Bunda Ummu Aiman, seorang nenek-nenek yang dari kecil mengasuh Rasulullah. Jadi Ummu Aiman itu dipanggil oleh Nabi ibu. Nabi memanggil Ummu Aiman ibu, karena memang yang mengasuh dari kecil. Ya, ketika Nabi sudah menyandang kenabian, wah sudah sangat mulia, nggak lupa sering berziarah ke rumah Ummu Aiman. Sampai Nabi wafat, sahabat Abu Bakar itu paling teliti orangnya, selalu berpikir, apa ya kebiasaan Nabi yang belum kita kerjakan. Selalu begitu yang dipikirin. Kalau bapak apa yang dipikirin, Mbak? Kalau sahabat Nabi yang kuat banget ingin ikut Rasulullah, pikirannya, apa kebiasaan Nabi yang belum aku kerjakan? Oh, mengunjungi rumah Aiman. Mengunjungi rumah Aiman. Nabi punya kebiasaan. Langsung Abu Bakar ngajak Umar, wahai Umar, ikuti aku. Abu Bakar jadi khalifah udah, ya, ikuti aku. Kemana? Ke rumah Ummu Aiman. Mereka berdua saja ke rumah Ummu Aiman, ke rumah seorang nenek. Abu Bakar dan Umar juga sudah tua-tua juga ini, ya, sama. Jadi kalau sudah tua-tua gitu ngapelin nggak apa-apa, Pak, ya kan? Ini kakek nenek, ini kakek nenek, ya. Ya itu ada hukumnya. Emang boleh bertamu itu sampai ada boleh, orang-orang soleh semua kok, ya. Dan cowoknya berdua kan, tidak terjadi khawalwah gitu ya. Begitu sampai, ya ngobrol sejenak lah ibaratnya, langsung Bunda Ummu Aiman nangis sejadi-jadinya. Abu Bakar maklum banget. Kenapa? Ummu Aiman tidak diragukan lagi adalah orang yang sangat kehilangan atas meninggalnya Rasulullah. Jadi kalau ketemu orang ya sedih lagi, nangis lagi. Meskipun sudah beberapa waktu Nabi wafat. Langsung kata Abu Bakar, wahai Bunda, sudahlah, bukankah di sisi Allah lebih mulia derajat Rasulullah, lebih nikmat daripada hidup di dunia ini? Gak usah ditangisi lagi, Nabi gak usah tangisi lagi. Menghibur Bunda Ummu Aiman. Tapi apa jawaban Bunda Ummu? Aku tidak menangisi wafatnya Nabiku. Enggak, aku sudah ridho ikhlas. Yang aku tangisi adalah berhentinya proses turunnya wahyu dari langit ke bumi. Itu proses anugerah nikmat yang sangat besar, yang sangat dirindukan oleh siapapun. Proses turunnya wahyu ke bumi, Nabi wafat, berarti itu juga berhenti, nggak ada lagi. Mendengar jawaban Ummu Aiman, Abu Bakar langsung ikut nangis. Terkenang masa-masa bersama Nabi, ketika wahyu turun bagaimana, malaikat Jibril turun bagaimana. Wah, itu kenangan yang sangat indah, nikmat yang sangat besar. Maka ketika nikmat itu sudah nggak ada, rasa kehilangan juga sangat besar, menyebabkan mereka bertiga akhirnya menangis begitu rupa. Inilah hikmah kenapa proses turun wahyu itu memang sangat istimewa. Maka nuzulul Quran menjadikan Ramadan sebagai waktunya menjadi bulan suci, ya. Bahkan malam persis turunnya disebut malam Lailatul Qadar. Ada sebagian orang yang menganggap Lailatul Qadar itu sudah nggak ada. Kenapa? Nuzulul Quran sudah selesai, sejarahnya sudah ribuan tahun ke belakang. Buat apa cari-cari Lailatul Qadar? Bapak kalau dapat omongan gini kira-kira manggut-manggut apa protes? Ya, ini kayaknya kuat banget kalimat ini. Mana ada? Udah nggak ada. Lailatul Qadar udah selesai. Itu kan saat nuzul Quran. Sudah, buat apa kita cari-cari Lailatul Qadar? Berarti program itikaf jalan apa enggak? Itu ada orang, dan itu levelnya juga ulama, nggak main-main ngomong begitu. Tapi inilah indahnya syariat Allah, syariat Islam. Ada saja pro kontra, harus kita menghadapi dengan akal yang dingin. Kalau cuma ribut,
Wah, nggak ilmiah namanya ya. Nah, jawabannya apa? Ada satu teks hadis memang yang mengatakan dan dihilangkan dariku. Kalimatnya begitu. Seakan-akan yang dihilangkan dari Nabi itu tentang Lailatul Qadarnya. Padahal yang Allah hilangkan adalah ingatan beliau persisnya kapan waktu Lailatul Qadar. Makanya Nabi tidak memastikan waktunya, cuma carilah di malam-malam itu, karena dihilangkan dariku pengetahuannya. Bukan Lailatul Qadarnya yang nggak ada, tetap ada, tiap tahun tetap ada. Makanya ayatnya tanazzalul malaikatu waruh, malaikat dan ar-ruh siapa? Malaikat Jibril memenuhi permukaan bumi pada malam itu. Itu tiap tahun masih terjadi. Kenapa? Sebagai berkah kemuliaan Al-Quran yang tidak berhenti-berhenti nikmatnya memang. Jadi biarin aja kalau yang nganggap Lailatul Qadar nggak ada, ya udahlah, itu terserah keyakinanmu. Kita masih meyakini nuzul Quran itu selesai memang, tapi Lailatul Qadar masih ada. Yang dihilangkan dari umat Islam hanya ilmu pasti waktu tanggalnya. Ya. Dan para ulama menegaskan itu lebih baik untuk umat Muhammad. Yang Allah hilangkan bukan kemuliaannya tapi waktunya saja. Ketetapan tanggal waktunya. Karena dengan begitu umat Islam akan rajin menghidupkan malam-malam yang lain. Coba kalau Nabi katakan Lailatul Qadar tanggal 27, beres sama nggak urusan? Beres langsung semua, hanya itikaf malam 27. Memang banyak perkara digoibkan oleh Allah itu lebih baik. Ya, banyak sekali perkara-perkara dalam agama kita sifatnya memang dirahasiakan. Supaya apa? Manusia lebih tentram. Coba Bapak Ibu, kita punya waktu kematian masing-masing dan rahasia. Kalau kematian kita Allah ungkap, Bapak Ibu 2 minggu lagi meninggal, mau begitu? Hah? Wah, 2 minggu lagi gimana nih? 2 minggu lagi, 2 minggu lagi. Pasti bingung kan? Allah tetapkan banyak banget perkara lebih baik gaib daripada terlihat, daripada tahu. Dan ini bukan kebodohan yang tercela, ini malah memang wajib kita yakini, bagian dari al-iman bil ghaib. Dengan begitu insya Allah kita akan lengkap memahami Ramadan dari segala sisinya, dari sejarah seperti itu, dari ilmu-ilmu fikih puasa sudah sering kita dengar bagaimana hukum-hukum berpuasa. Ya, ada satu lagi hikmah yang wajib kita renungkan dalam ibadah shaum Ramadan, yaitu hadis berkaitan tentang ibadah puasanya. Hadis ini hadis qudsi dan sudah sering kita dengar. Hadis qudsi berarti firman Allah ya. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Kenapa ada hadis qudsi seperti ini? Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Padahal semua ibadah mutlak hanya kepada Allah. Kenapa hanya ibadah shaum saja yang disebut li, untukku? Seakan-akan ibadah lain itu bagaimana gitu. Oh enggak, itu ada hikmahnya tersendiri. Kenapa Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Para pensarah hadis, ulama-ulama yang menjelaskan hadis, menjelaskan secara sejarah juga. Sejarahnya adalah sebagai berikut. Semua bentuk ibadah yang harusnya mutlak hanya pada Allah, tapi lihat orang-orang musyrik, orang yang menyembah selain Allah. Mereka menyembah Allah dengan cara apa? Ada yang dengan cara sujud, ada dengan cara ruku, ada dengan cara menyembelih hewan di depan berhalanya, ada yang bernazar di situ, ada yang menyebut-nyebut mengagungkan namanya. Semua jenis-jenis ibadah orang-orang yang dikerjakan orang musyrik untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka, itu sebenarnya kan mutlak hanya pada Allah. Tapi kenapa mereka gunakan untuk menyembah Tuhan selain Allah? Tapi masih tersisa satu. Tersisa satu bentuk ibadah yang tidak pernah digunakan orang musyrik untuk menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu. Ibadah apa itu? Ibadah puasa.
Jadi nggak ada ceritanya zaman jahiliyah ada orang saya menyembah Tuhanku Lata, Uzza, Hubal dengan puasa sebulan, nggak ada. Nggak ada ceritanya orang musyrik menyembah Tuhan-Tuhan mereka dengan cara puasa. Ini ibadah yang sangat murni, yaitu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang musyrik menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Dari segi inilah ada keistimewaan. Tapi jangan bilang, lu kalau gitu Pak, sholat kan ada sujud. Itu orang juga sujud ke berhala. Ya, tapi kan kita sujud berdasarkan tauhid. Mereka sujud berdasarkan kemusyrikan. Ya nggak masalah terjadi keserupaan. Ya, Sofa Marwah itu dulu berhalanya kayak apa banyaknya. Sampai para sahabat khawatir kok sa'i seperti orang jahiliyah. Oh enggak, berhalanya udah hilang. Kalian inna Sofa wal Marwata min syairillah. Enggak apa-apa, silakan tetap. Nah, di sini bedanya. Kita beribadah berdasarkan tauhid. Maka indahnya puasa ini adalah kita menikmati suatu ibadah yang tidak pernah digunakan oleh orang musyrik menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Ada kekhususan yang sangat istimewa. Baik, sudah menjelang akhir. Silakan kalau ada diskusi. Saya tidak menjelaskan bab-bab fikih shaum karena insya Allah sudah banyak sering dibahas ya. Tapi kalau pertanyaannya juga mengarah ke sana tidak apa-apa, boleh saja. Silakan kita masuk pada sesi interaktif. Silakan. Bismillah. Ada satu tambahan. Tadinya belum saya jelaskan, wa ana adzibihi, Allah yang akan membalas. Berarti apa? Pahalanya puasa tidak dicatat malaikat. Pahalanya puasa tidak dicatat malaikat. Kalau sholat berjamaah pahalanya berapa? 27. Dicatat malaikat 27. Kali berapa? Kali 5. Kali berapa tahun? Itu ada perkaliannya begitu. Sedekah pahalanya berapa? 10 kali lipat, dilipatkan 700. Iya. Pahala itu semua ada bilangannya. Semua pahala ada bilangannya, kecuali puasa nggak ada bilangannya. Malaikat pun tidak mencatat berapa, tidak, tapi Allah. Nah, fungsinya apa? Saya mendapatkan keterangan yang menurut saya penting ini. Seorang ulama bernama Sufyan ibnu Uyainah. Beliau menjelaskan apa hikmahnya Allah yang membalas langsung pahala puasa. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika pada yaumul hisab begitu banyak orang bangkrut, yang disebut dalam hadis al-muflis, orang yang ibadahnya banyak tapi juga kezolimannya banyak, mencaci maki ini, orang-orang yang dizolimi di dunia minta tanggung jawab. Sampai pahala sodakonya habis, pahala ininya habis. Ketika semua yang dizolimi nuntut ternyata pahalanya habis, kira-kira amal soleh apa yang pahalanya tidak habis-habis bisa diharapkan melunasi kezoliman kita pada orang lain? Imam Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, disinilah hikmahnya kenapa Allah yang membalas langsung pahala puasa. Di sini ada apa? Keuntungan besar kita yang berpuasa akan diberi pahala yang tak terbatas untuk menyelesaikan siapapun yang kita zolimi di dunia, agar mereka puas mendapatkan balasan sesuai kezoliman yang kita lakukan pada mereka. Itu Allah yang mengganti kezoliman itu dengan pahala puasa kita. Maka ada riwayat Imam Ahmad, hadis tentang Siyam dan Quran yashfa'ani. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat, ya, memberi syafaat kepada pelakunya. Ahlul Quran dibela oleh Al-Quran, ahlu siyam juga kan dibela, ya, sampai ada dialognya, ya Allah, karena aku dia menahan lapar dan haus, menahan hal-hal yang buruk,
Ya Allah, syafaatilah dia, fasyafi'hu fiyya, syafaatkanlah dia karena aku gitu. Maka Allah terima syafaat dari Al-Quran dan As-Shaum. Maka Ramadan dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Shaum, ini suatu nikmat yang sangat lengkap gitu ya. Kalau di luar Ramadan kayaknya kita baca Quran setengah jam udah enak belum? Di luar Ramadan ya. Kalau di bulan Ramadan baca Quran setengah jam, weh kurang rasanya ya. Kenapa Ramadan doang gitu ya? Di luar Ramadan kok cepet banget itu obat ngantuknya ya. Ya, baik, silakan. Masih ada waktu sekitar 5 menit sampai selesai masuk waktu duha. Ini kayaknya mikirin kalender tadi nih. Ya, ilmu kalender itu saya senang banget mempelajarinya itu, Masya Allah, ternyata memang unik sekali. Dan Masya Allah, nikmat waktu, nikmat perhitungan bulan itu bukan ilmu manusia. Allah yang menyediakan ilmunya, tapi manusia yang menyusun kalendernya ya. Termasuk hari, ada 7 hari, itu juga ada hadis-hadisnya. Kenapa seminggu ada 7 hari gitu. Bapak kalau ditawarkan pengennya seminggu berapa hari? Minggu terus. Minggu terus gak ngapa-ngapain nanti ya. Ya. Bayangkan kalau nggak ada 12 bulan, kapan kalau nggak ada tanggal 1, tanggal itu kan? Orang kerja gajian kapan tuh? Ya, waktu aja muter siang malam nggak habis-habis. Di sini kita betul-betul merasa nikmat. Ya Allah, bukan hanya umur, tapi Allah atur waktu yang sebaik mungkin untuk kita semua. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan bekal ilmu ini menjadi semakin kuat dan bernilai. Ramadan kualitas kita makin baik, karena semakin paham akan sebuah ilmu, sebuah ibadah, itu akan terus menaungi kita. Pemahaman yang baik terhadap suatu ibadah betul-betul akan memotivasi dengan cara yang berbeda. Mungkin kalau kita selama ini belum tahu sejarah Ramadan, ya udahlah, biasa-biasa aja, Ramadan bolak-balik juga begini aja. Kita hilangkan itu, kita nikmati lebih mendalam, karena memang Ramadan kemuliaannya luar biasa, sejarahnya sangat besar, sehingga kalau kita menyanyiakannya atau menyepelekannya, yang rugi adalah diri kita sendiri. Baik, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh Ustaz Ahmad Habib dapat menjadi sahur atau kesehatan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Dan bapak-bapak atau ibu-ibu silakan, sudah disiapkan sarapan pagi ini oleh ibu majelis taklim Qaum. Monggo Pak. Atau mungkin yang ingin sholat suruh boleh silakan, atau yang langsung untuk sarapan bisa langsung menuju ke aula masjid. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.